Ibadallah yang saya muliakan, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita. Tandanya Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu pada bulan Ramadan di tahun 2022 ini atau tahun 1443 Hijriah. Semoga amal-amal ibadah kita yang kita lakukan pada bulan Ramadan kali ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman, yang senantiasa mengikuti ajaran-ajarannya dan sunnah-sunnahnya. Ibadallah yang saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan tema keutamaan membaca Al-Quran. Ibadallah yang saya muliakan, telah kita ketahui bersama bahwa di negara kita Indonesia ini telah terdapat 5 macam agama yang telah diakui secara resmi dengan kitab-kitab suci, dengan kitab-kitab sucinya yang berbeda-beda. 5 agama tersebut ialah yang pertama Islam dengan Al-Quran sebagai kitab sucinya, Kristen dengan Injil sebagai kitab sucinya, Hindu dengan Weda sebagai kitab sucinya, Buddha dengan Tripitaka sebagai kitab sucinya, dan Konghucu dengan Wujing sebagai kitab sucinya. Setiap agama bisa saja mengklaim secara demikian. Akan tetapi kita sebagai umat Islam tentu saja harus meyakini bahwa hanya Islamlah satu-satunya agama yang benar. Hanya Al-Quranlah satu-satunya kitab suci yang tidak ada keraguan padanya. Mengenai kemuliaan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat yang kedua. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasannya hanya Al-Qur'anlah satu-satunya kitab suci yang masih terjaga keasliannya, yang tidak ada pertambahan atau pengurangan dari sisi kaidahnya atau hurufnya atau arti-artinya. Karena kitab Al-Quran inilah kalamullah yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah yang saya muliakan, adapun keutamaan-keutamaan dalam Al-Quran ini tidak akan dijumpai di dalam kitab-kitab suci lainnya atau kitab-kitab yang lainnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan 4 saja keutamaan dari Al-Quran, yang mana masih banyak lagi padahal keutamaan-keutamaan di dalamnya. Bismillah, kita mulai. Keutamaan yang pertama ialah apabila kita membacanya diganjar pahala, yang mana setiap huruf yang kita baca dibalas 10 pahala kebaikan. Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Aku, kata Rasulullah, tidak mengatakan
alif lam mim itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Ibadah Allah yang saya muliakan, kita selaku sebagai umat Islam setidaknya membaca surah Al-Fatihah 17 kali dalam sehari pada setiap 5 waktu sholat. Yang mana setiap kali kita membacanya dibalas begitu banyak pahala kebaikan. Karena di dalam surah ini terdapat 113 huruf yang apabila kita melihat matematika dari redaksi hadis yang tadi, apabila 113 huruf dikali 10, maka kita yang membaca surah Al-Fatihah mendapat balasan kebaikan sebanyak 1130 pahala kebaikan. Dan apabila kita kalikan 17 kali, kita sholat sehari semalam 17 rakaat, maka kita akan mendapatkan pahala kebaikan sebanyak 19.210 pahala kebaikan. Itu ibadah Allah yang kami muliakan, belum lagi ditambah dengan surah-surah lainnya, atau belum lagi ditambah dengan sholat-sholat sunnah lainnya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di momentum Ramadan ini marilah kita perbanyak membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran ini mendapatkan jutaan bahkan miliaran kebaikan. Ibadah Allah yang saya muliakan. Kemudian keutamaan yang kedua ialah Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada orang yang membacanya atau para sahabatnya. Nabi SAW bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Al-Quran, kata Rasulullah, karena Al-Quran bisa memberikan syafaat kepada sahabatnya, yaitu orang yang membacanya, yang menghafalnya, yang mengamalkannya dan mempelajarinya. Hadis riwayat Muslim. Itu keutamaan yang kedua. Al-Quran dapat memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Semoga kita yang senantiasa membaca Al-Quran diberikan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian keutamaan yang ketiga ialah Al-Quran merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah agar kalian mendapat rahmat. Quran surah Al-A'raf ayat 207. Ibadah Allah yang saya muliakan, Imam At-Tabari rahimahullah dalam kitabnya Al-Jami' ia pernah berkata, orang yang mendengarkan Al-Quran lalu memperhatikan isinya dengan seksama, maka ia akan mendapatkan rahmat. Jadi dapat kita ambil hikmah dari penjelasan beliau ialah bahwa apabila kita mendengarkan Al-Quran dengan seksama dan memperhatikan isi kandungannya, maka kita akan dijamin mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang keempat ialah Al-Quran merupakan obat dari segala penyakit hati. Di antaranya Al-Quran menjadi obat dari penyakit kegalauan dan obat dari tidak tenangnya jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu
pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran surah Yunus ayat 57. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Para ahli Al-Quran juga telah melakukan penelitian terkait Al-Quran. Mereka telah meneliti di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran ini bisa menyembuhkan hati yang sakit, jiwa yang stres, dan lain sebagainya. Dan diantaranya juga ialah yang pertama, bayi yang sering diperdengarkan atau dibacakan Al-Quran akan jauh lebih tenang dibandingkan anak-anak yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Kemudian Al-Quran bisa menghilangkan rasa resah dan penyakit pikun. Kemudian 60% tingkat kesembuhan satu penyakit akan lebih cepat kesembuhannya apabila penderita penyakit itu sering membaca Al-Quran. Kemudian pohon yang sering dibacakan Al-Quran, buahnya akan jauh lebih manis dibandingkan pohon yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Masyaallah muslimin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat kita ambil pelajaran dari tausiah ini ialah marilah kita perbanyak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini merupakan petunjuk bagi kita dalam kehidupan ini. Dan Al-Quran merupakan amalan yang ringan akan tetapi berat timbangannya di akhirat. Dan Al-Quran ini juga bisa menjadi obat bagi kita. Apabila kita mengalami satu penyakit, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Karena Al-Quran bisa mempercepat kesembuhan dari penyakit tersebut. Masyaallah muslimin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dapat kita amalkan dan dapat kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum mengetahui. Dan apabila banyak kesalahan dalam tutur kata saya, mohon diperbanyak maaf karena saya dalam tahap pembelajaran. Saya tutup dengan doa. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.